Shalom umat Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dalam episode Sedap bulan ini. Seperti biasa, Sedap selalu menampilkan narasumber yang spesial. Dan narasumber spesial hari ini adalah Kalidia. Thank you ya Kak udah hadir hari ini. Pasti banyak deh cerita-cerita yang inspiratif dan memberkati kita semua. Nah, Kalidia, sepengetahuan kami, selain Kalidia bekerja, beraktivitas sehari-hari, sepertinya Kalidia ini tergabung dalam komunitas pelayanan misi ya Kak? Nah, itu boleh dong diceritain di Sedap kali ini bagaimana Kalidia bisa tergabung dan apa saja sih aktivitas di dalam komunitas tersebut? Ya, thank you ya Kak Riki dan Kak Gebi untuk undangannya, jadi bisa sharing-sharing. Ya benar sekali, saya tergabung dalam suatu komunitas pelayanan misi atau biasa kami sebutnya outreach sih. Komunitasnya bernama Komunitas Quickening atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya Tim Kehidupan. Kami memperkenalkan diri kalau ke desa-desa itu adalah Tim Kehidupan. Nah, komunitas Quickening ini sendiri itu memang mempunyai visi misi memuridkan generasi dan melayani di tempat-tempat yang terpencil atau tempat-tempat yang jarang dikunjungi atau didatangi pelayanan misi lainnya gitu. Kalidia selama mengikuti misi ini ada nggak sih kendala atau tantangan yang Kalidia alami gitu? Ada Riki, bagi saya pribadi ini nggak mudah gitu ya. Banyak sekali yang menjadi keraguan dari saya gitu. Apakah saya bisa, apakah saya mampu, nanti saya mau cerita apa dalam sharingnya dan sebagainya seperti itu. Tapi di satu titik saya bersyukur sih bahwa Tuhan ingatin lagi ketika lagi sharing firman Tuhan. Ketuanya yang membagikan firman Tuhan itu dia bilang kan, it's not about you, it is about God gitu kan. Jadi aku tersentak tuh di situ. Oh iya ya, kok aku cuma mikirin dari sisinya aku aja, aku gitu kan. Tapi padahal Tuhan maunya apa? Itu kan yang harus kita tanya. Tuhan mau aku sampein apa ke sana gitu. Dan nanti segala-segalanya juga akan disiapkan oleh Tuhan. Nah, hal ini juga diteguhkan kembali ketika saya sharing kepada Pastor Sius. Nah, Pastor juga sempat bilang, saya baca ya supaya persis gitu ya. Pastor Sius bilang seperti ini, saksikan tentang Yesus dan perbuatannya ya. Tuhan akan sertai, berkenan, dan memberkati gitu. Oh iya, itu berarti kan klop kan. Jadi apapun yang saya lakukan ya semuanya akan saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu intinya sih dari pelayanan ini. Nah, tapi Kalidia kita mau dengar salah satu aja cerita atau pengalaman yang paling berkesan dan bagaimana cara Tuhan menolong dalam pelayanan misi tersebut. Iya, Gap. Sebenarnya setiap perjalanan misi ini punya ceritanya masing-masing ya, dan punya tantangannya masing-masing begitu. Namun memang yang tahun ini yang baru kita lewati itu di Pulau K. Kalau dari letak geografisnya sendiri, Pulau K ini tuh dia jadi suatu kepulauan, jadi ada key besar, ada key kecil gitu. Nah, kita pelayanannya di key besar. Nah, memang kendaraan yang akan kita gunakan moda untuk transportasinya itu mau nggak mau harus laut. Karena kalau darat lebih beresiko, kadang-kadang karena jalanannya jurang seperti itu, dan biayanya tuh lebih mahal. Nah, sampai di sana pun pertolongan Tuhan itu luar biasa ya. Ombak kan dari key kecil kita nyampe lalu kita ke key besar kan, dan situ tuh tim udah disiapin tuh kapalnya kan kapal nelayan biasa gitu ya, nggak ada toiletnya dan segala macam gitu. Perkiraan katanya perjalanan itu bisa 6 jam. Tapi puji Tuhannya itu Tuhan tuh baik lah, tahulah batas kemampuannya kita ya, dan ombak itu dibuat setenang mungkin sehingga perjalanannya tuh 3 jam lebih kita udah nyampe. Dari yang tadinya 4 jam sampai 6 jam gitu. Dan kita semua dalam kondisi fisik yang relatif baik pada saat itu. Dari orang-orangnya, ini juga mereka ternyata belum pernah menerima orang luar masuk ke dalam mereka. Nah, itu juga tantangan. Karena pas awalnya mereka bilang ke kita, mereka minta yang namanya uang duduk sebagai budaya mereka. Di sana ada yang namanya budaya uang duduk seperti itu. Nah, tentu saja kita nggak mau ngikutin budaya itu kan, karena kita mau mereka datang ya karena kehausan dan kerinduan mereka untuk mendengarkan kesaksian tentang Tuhan Yesus begitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah
biasa kita tuh kasih pelayanan remaja, anak-anak kita bagiin kayak biskuit, terus atau mainan-mainan yang kita sediain dari Jakarta ini, kita bawa ke sana, terus mereka dapatlah satu-satu gitu. Kalau yang dewasa biasa kita sediain balsem. Jadi sesuatu yang memang menarik juga untuk mereka dapatkan gitu. Nah, tapi tahu nggak teman-teman, kenapa pelayanan yang Pulau K ini bener-bener tantangannya tuh luar biasa. Tahun ini, ekspedisi yang kita pakai hilang lenyap, diteleponin. Awalnya diterima, maksudnya, oh ya Pak masih ada di Surabaya, oh ya Pak masih ada di mana gitu kan. Sampai terakhir mendekati kita mau berangkat ke sana, ekspedisinya nggak bisa ditelepon sama sekali. Lalu kami kebingungan kan, karena benar-benar tidak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan. Untuk mereka datang ikutin ibadah atau ikutin serangkaian pelayanan kami gitu kan. Biasanya kan, oh ya Pak, Ibu besok datang ya, ada pelayanan orang tua, nanti dibagikan balsem, misalnya kayak gitu kan. Ada sesuatu itu yang jadi mereka, oh ya ada sesuatu gitu, walaupun bukan uang duduk gitu, tapi ada sesuatu. Tapi ini kan nggak ada, nggak mau ngomong apa. Intinya ya kita cuma bilang, Bapak Ibu besok ada pelayanan anak gini-gini atau remaja atau segala macamnya, tapi nggak ada yang dijanjikan gitu. Tanpa ada gimmick. Betul. Nah, tapi puji Tuhannya, Tuhan itu selalu punya cara. Dia tahu batas kekuatan kita. Wah, menarik banget Kak. Tuhan selalu punya cara. Nah, terus apa yang terjadi Kak selanjutnya? Nah, akhirnya setelah berdoa kita pilih berhikmat lah ya. Jadi kita beli dulu beberapa peralatan seperti gunting atau apa sih, ya ada biskuit-biskuit buat anak-anak gitu kan. Ada juga balsem yang kecil-kecil gitu kan. Tapi artinya itu kami keluar dana lebih tuh. Ada pengorbanan lagi di situ gitu yang harus kita putuskan. Dan kita kan juga nggak tahu ya berapa banyak orang yang nanti akan ada di K dengan hanya sedikit itu dibandingkan yang beratus-ratus kilo yang nggak nyampe itu sedikit sekali jumlahnya. Dan kita doa dan kita bawalah ke Pulau K. Itu satu hal yang saya pelajari sih, yang meneguhkan iman. Tuhan punya banyak cara, Tuhan tahu batas kemampuan kita gitu ya. Wah, seru banget ya Rick ceritanya. Kalau kita di sono gimana ya Gap ya? Wah, nggak kebayang sih Rick, tapi pastinya selalu ada pertolongan. Sedap. Jadi kami sempat tanda kutip ditolak. Ada satu desa memang ternyata di situ pusat penyembahan berhala ya. Hei, udah jangan andalin kepintaran kamu. Sini, matanya tertuju sama saya aja. Nantikan kelanjutan ceritanya Pada Minggu 7 September 2025, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang tak pernah mengecewakan, rancangan-Mu penuh damai sejahtera, penyertaan-Mu membuatku sanggup hadapi semua tantangan di hidupku. Selalu ada pertolongan selama masih